Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Dan malam hari ini kita kedatangan guru kita lagi, Pak Ahmad Khojim. Yang malam hari ini topiknya menarik banget. Kita akan berbicara Sangkan Paraning Dumadi 1 tentang bawana. So tidak berpanjang lebar, mari kita sapa guru kita malam hari ini. Pak Khojim, sehat Pak? Apa kabar? Terima kasih, Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan yang jadi penyiarnya juga tetap sehat. Kalau ada Pak Khojim langsung sehat Pak, tenang. Jadi semangat Pak. Oke Pak Khojim, kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa yang hendak disampaikan. So mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan dan hati kita. Monggo Pak Khojim, dipersilahkan. Ya, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rahayu bagi semuanya. Jadi pada malam hari ini saya memulai akan menjelaskan tentang Sangkan Paraning Dumadi. Tentunya karena ini tidak bisa dijelaskan dalam satu kali, akan dijelaskan secara serial. Di serial satunya ini adalah bawana. Nah, untuk bisa memahami Sangkan Paraning Dumadi itu tidak semudah kita seperti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau diterjemahkan letterlek ya sama seperti itu. Kalau diterjemahkan secara letterlek, ya, kalau inna itu sesungguhnya kami, ya, lillah berarti milik Allah atau dari Allah. Ya. Nah, sedangkan wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Tetapi di dalam konsep pemahaman, ya, makrifat di Jawa ini, Sangkan Paraning Dumadi itu dirinci ya dari asal usulnya. Ya. Jadi kalau kita lihat kata sangkan itu sudah ada di dalam bahasa Jawa kuno. Ya. Jadi sangkan itu sama dengan saka yang artinya datang atau dari. Jadi itu sudah ada di dalam bahasa Jawa kuno. Dalam literatur bahasa Jawa kuno yang sudah ribuan tahun sebelum Masehi itu, jadi bukan hanya setelah Masehi kena pengaruh dari India. Ya, sebelumnya itu adalah masih bahasa Jawa kuno. Makanya kalau kita membuka kamus bahasa Jawa kuno, ya di sana hanya ada kata asli Jawa kuno dan kata serapan dari Sanskerta. Nah, itu berbeda dengan ketika di era zaman Majapahit itu berganti menggunakan bahasa Kawi. Jadi bahasa Kawi itu artinya bahasa sastra yang diramu dari bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, jadi diramu. Nah, jadi sangkan itu sendiri memang secara fonetik, secara pengucapan, bunyi, itu bisa engnya itu hilang. Jadi kalau kita amati dari Sunda sampai Lombok sampai itu, kadang-kadang ada yang menambahkan eng, ada yang tidak. Makanya di dalam tulisan Carakan kuno itu, eng itu berupa sandangan, jadi itu ditiadakan. Cuma orang harus tahu kata yang dibunyikan, hanya itu. Ya. Nah, sehingga dalam perjalanannya kata sangkan itu ada yang tetap diucapkan dengan sangkan, ada yang di beberapa daerah sudah mengucapkannya dengan kata saka, tapi maknanya tidak berubah. Nah, yang perlu kita pahami pada zaman dulu ya kan, semua serat-serat itu, artinya sastra itu tidak memiliki tanda baca. Jadi artinya koma, titik koma, tanda tanya, tanda seru itu tidak ada.
Jadi sama kalau kita baca Al-Quran pun ya tidak ada. Jadi orang harus tahu saja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya itulah akhir dari satu ayat Bismillah itu. Jadi tidak ada Bismillahirrahmanirrahim titik, itu tidak ada. Ya. Jadi itu sama seperti yang ada di kitab-kitab Ibrani, yang sastra di Inggris kuno atau di Jawa kuno. Ya orang saja harus mengerti, ya, yang sudah terlatih untuk membicarakan sastra. Ya. Bahkan bahasa Arab itu tanda-tanda baca itu baru ada, ya, sempurnanya itu sampai 200 tahun kemudian setelah Islam itu hadir ya di Madinah istilahnya. Jadi bukan Mekah, tapi setelah hadir di Madinah. Itu 200 tahun kemudian baru ada tanda-tanda baca. Nah, paran dalam bahasa Jawa kuno maupun kawi itu artinya itu sama, yaitu pergi atau ke sana. Walaupun sekarang itu sering diartikan tujuan. Karena kalau orang pergi kan pergi kemana? Jadi yang dijawab itu adalah tujuannya. Ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya itu adalah pergi atau ke sana. Jadi orang hidup ini datang dari mana, ya kan? Terus perginya kemana? Jadi seperti itu. Mengapa tidak diterjemahkan tujuannya kemana? Karena kalau dimaksud tujuan berarti setiap kali manusia itu bisa berubah tujuan karena ada yang dipentingkan itu berbeda-beda. Tapi kalau pergi, ya pasti ada akhirnya kan gitu. Ya. Nah, dumadi itu bahasa Jawa dari kata dadi. Dadi itu menjadi. Jadi istilahnya itu dari kata being, ya itu dadi menjadi dumadi, menjadi becoming. Ya, jadi seperti itu. Jadi menjadi becoming, sudah menjadi, ya, yang bisa diterjemahkan juga dengan kata makhluk, ya, atau creature kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, jadi secara lengkap sangkan paraning dumadi itu adalah asal dan perginya makhluk. Ya, makhluk ini macam-macam, ya. Jadi yang namanya makhluk itu kalau di dalam serat-serat Jawa kuno dari yang tidak kelihatan oleh mata telanjang sampai yang terlalu besar sehingga kita juga tidak bisa melihat keseluruhannya. Misalnya bumi, ya, bumi ini makhluk. Tapi meskipun itu besar sekali dan bisa kita lihat oleh mata, tapi kita nggak bisa melihat bumi secara utuh kalau ya dengan bantuan alat apapun, ya itu nggak bisa, kecuali nanti ada teknis, ya, yang bisa memotret secara utuh, misalnya 4 dimensi atau 5 dimensi, baru kita tahu keadaan bumi. Jadi sekarang itu kan menafsirkan. Jadi bumi bulat itu berasal dari penafsiran, bukan berasal dari karena orang melihat gambar bumi itu bulat. Jadi bulat karena begini, kalau kapal lewat itu kok untuk dulu terus menjadi tambah besar. Nah, jadi itu penafsiran, ya. Jadi jangan heran kalau ada penafsiran yang kebalikannya, istilah kebalikannya itu ya malah jauh dari ilmu pengetahuan. Ya, seperti bumi datar itu kan jauh dari ilmu pengetahuan gitu, ya. Nah, jadi kalau kita atau memahami asal kita, ya, kita kan tidak bisa mengatakan kita itu asalnya ya dari sperma, tidak bisa, karena pada mulanya itu, ya, ketika bumi saja dicipta itu masih berupa bubur, ya, istilahnya itu bubur tanah yang sangat panas, ya. Itu tidak ada lah istilahnya makhluk yang bisa hidup, ya, makhluk jasmani yang bisa hidup, ya. Itu perlu miliaran tahun, sehingga di dalam konteks ilmu pengetahuan 4,5 miliar tahun setelah bumi ini umurnya sekarang ini, tapi baru, ya, makhluk hidup itu ada kira-kira 1,5 miliar tahun yang lalu. Artinya dari 4,5 miliar itu selama 3 miliar tahun itu nggak ada makhluk hidup, ya, bumi itu.
Ya, baru 1,5 miliar tahun yang lalu itu ada makhluk hidup yang sangat sederhana, yang istilahnya itu lebih sederhana daripada bakteri yang ada sekarang. Ya, jadi seperti itu. Nah, apalagi menjadi manusia. Ya kan, manusia itu diperkirakan kalau berdasarkan ilmu pengetahuan biologi itu sekitar 3 juta tahun yang lalu, ya, baru ada manusia, ya, 3 atau 3,5 juta tahun yang lalu. Tetapi kalau dilihat dari sudut fosil, ya kan, dari sudut fosil, manusia itu yang paling tua itu adalah Homo mojokertensis. Jadi Homo mojokertensis itu artinya manusia yang fosil-fosilnya itu ditemukan di Mojokerto. Ya. Jadi itu 1,81 juta tahun yang lalu. Jadi itu dapat dibayangkan kan kalau kita lihat. Nah, jadi kita harus tahu lah kalau begitu kita asalnya dari mana kan gitu kan. Nah, kita harus kembali. Jadi kita harus ke Bawana dulu gitu, karena Bawana itulah yang menjadi cikal bakal kita ada, ya. Nah, kata Bawana itu bahasa Jawa kuno. Arti aslinya adalah rumah atau gedung. Nah, walaupun sekarang karena yang dirujuk sebagai rumahnya makhluk itu bumi, maka orang terus menjadi Bawana, Buwana itu bumi. Tapi itu namanya pergeseran makna dari makna asli menjadi makna, ya, yang sekarang kita pahami. Sehingga kalau orang sekarang ditanya apa artinya Bawana, langsung aja bumi begitu. Padahal artinya asalnya itu rumah atau gedung, ya. Jadi dari rumah itulah kita muncul istilahnya kan gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan Bawana adalah rumah makhluk hidup di jagat raya ini. Ya, nama Bawana itu banyak jadinya, ya. Jadi bukan hanya bumi saja. Mars, Neptunus, Uranus, Jupiter, ya. Itu semua adalah juga Bawana. Walaupun pada akhirnya kalau kita menunjuk Bawana itu bumi, sama dengan orang merujuk planet. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris ya planet itu apa saja, ya dihitung dari Saturnus, Jupiter, Uranus, Neptunus dan sebagainya. Tapi karena yang di depan mata sendiri itu bumi, orang lebih menyatakan itu bumi kan itu. Jadi kita harus bisa memahaminya. Nah, bumi ini dalam bahasa Jawa kuno itu juga asalnya itu arti. Nah, itu herannya, ya kan? Kalau di kamus itu arti tidak disebut berasal dari bahasa Arab, ya. Jadi bahasa Jawa kuno itu adalah bahasa yang sumbernya itu asli Jawa plus serapan dari Sanskerta. Jadi arti, ya, Arabnya itu art, ya, jadi alif, ro, bo, ya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya earth, ya. Jadi justru orang Barat boleh jadi yang lebih terakhir untuk menyebut bumi itu earth itu. Ya. Nah, semua yang diperlukan oleh masing-masing jenis makhluk hidup itu, ya, di bumi yang sudah dicipta itu, rumah sebagai rumah makhluk hidup itu, segala keperluannya itu sudah disediakan oleh, ya, kalau di dalam bahasa Jawa itu Tuhan Yang Maha Esa disebut Yang Eka Jati, ya. Karena orang Jawa tidak pernah, ya, melakukan antropomorfi kepada Tuhan. Jadi antropomorfi itu Tuhan itu dipandang sebagai manifestasi dari manusia, bentuk manusia. Jadi antropo itu manusia, morfi itu bentuk, jadi bentuk manusia. Jadi makanya di kalangan Islam yang sangat ortodok, ya Tuhan itu dianggap kayak manusia saja, adanya di arsana, ya kan, punya 2 tangan. Jadi seperti itu. Tapi di Jawa nggak bisa, karena sudah dilandasi dengan
tan keno kino ngopo, jadi tidak bisa diumpamakan atau digambarkan seperti apapun. Makanya disebut Jang Eka Jati, itu cuma sebutan. Jang itu adalah kata sandang kehormatan, ya kan. Sedangkan Eka itu satu, wahid, ya, Esa, nah Jati itu yang sebenar-benarnya. Jadi Tuhan Yang Maha Esa kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi, tapi Yang Eka Jati itu lebih dari sekedar Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Karena Yang Eka Jati itu artinya Tuhan yang memang hanya satu-satunya, iya, tidak ada yang lain. Nah, jadi itu. Makanya dikatakan Eka Jati. Jati itu yang sebenarnya yang cuma satu, nggak ada yang lain lagi. Gitu. Itulah yang saya kupas di dalam buku Al-Fatihah. Kenapa Tuhan tidak perlu nama? Loh, cuma satu. Ya. Nama itu diberikan karena ada 2, 3, 4 supaya kita tidak bingung, bisa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Tapi kalau itu sudah satu-satunya, ya nggak perlu lagi ada sebutan namanya ini itu nggak perlu lagi gitu loh. Nah, jadi ini harus kita pahami. Nah, ternyata yang dimaksud segala keperluan itu bukan hanya yang material. Ya. Jadi artinya makhluk hidup itu memerlukan di dalam hidupnya itu tidak hanya yang bersifat material, tapi ada yang bersifat istilahnya rasa. Ya, misalnya rasa enak, rasa sakit, rasa bahagia, rasa berita dibutuhkan. Ya, rasa lapar. Jadi artinya kalau manusia tidak diberi rasa itu tidak bisa mengontrol dirinya. Sebenarnya lapar karena nggak merasa lapar, tahu-tahu mati. Itu masalahnya. Jadi jangan dikira, loh kok Tuhan nyediakan sakit dan sebagainya. Kalau tidak diberi itu nanti manusia itu nggak tahu kalau dirinya sakit, tahu-tahu sakit dan mati, gitu loh. Lah kalau diberi itu, oh iya ya, ini gak normal ini sakit, mau mati manusia itu. Ya. Nah itu kita sebut, itulah yang menjadi perekat-perekat yang ada pada manusia, ya dari sananya kan gitu. Ya. Nah jadi dengan demikian Bawana sebagai rumah makhluk hidup itu banyak. Kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Artinya triliunan di alam semesta ini. Hanya saja bawana manusia seperti kita ini adalah bumi. Nah, sekarang kita melihat dari sisi manusia yang hidup di bumi, dari sisi kita ini, ada 4 jenis bawana. Jadi bukan masalah banyaknya, tapi semuanya itu diklasifikasi. Jadi ada 4 jenis bawana, yaitu bumi sendiri yang dihuni oleh manusia, terus matahari, ya, yang juga nanti menyebabkan hidup kita. Nah itu juga sangkan paran dumadi, nggak boleh kita matahari kan bukan asal kita, nggak boleh, ya. Jadi itu nanti bisa mewujudkan diri kita. Terus Kartika itu artinya semua bintang di langit, ya, dan rembulan. Nah, jadi ada 4 jenis. Jadi ada bumi, matahari, Kartika, dan rembulan. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa bawana itu adalah rumah, maka bawana juga disebut sebagai wadah bagi kehidupan atau makhluk hidup. Ya, jadi artinya kita ini isinya ini ternyata membutuhkan rumah, ya. Karena itu jangan heran makhluk di dunia ini dihadirkan oleh Yang Eka Jati dengan 2 tipe. Ada yang dilahirkan sudah pakai rumah seperti bekicot, ya kan? Bekicot itu menetas sudah pakai rumah itu jadinya, ya. Tapi ada yang misalnya setelah lahirkan, ditetaskan, dia membutuhkan tempat sebagai huniannya, ya. Nah, seperti manusia atau burung, ya kan, membuat sarangnya, atau ikan dia harus
kalau lagi istirahat ada sisi mana, itu ada. Ya, jadi nggak bisa kayak ikan bandeng, ya, begitu kita masukkan ke laut mati dia. Atau ikan bandeng, terus kita hanyutkan di sungai air tawar juga mati. Dia hanya bisa hidup di bawananya sendiri, yaitu air payau. Nah, jadi bandeng selalu ingat asal-usulnya, oh air payau. Jadi dia nggak mau kalau keluar dari situ. Nah, ada ikan salmon misalnya. Ini juga unik, ya kan? Ikan salmon itu ditetaskan di hulu sungai. Jadi di hulu sungai, ya. Jadi dapat dibayangkan sungai yang jauh sampai kira-kira dari sumber mata airnya itu, nah di sanalah ikan salmon itu menetaskan, sehingga airnya pasti jernih karena belum campuran macam-macam. Tetapi ketika nener atau anak-anak ikan salmon itu sudah menetas, ya, itu induknya yang betina itu pada mati, induknya yang betina itu. Terus siapa yang jaga? Yang jaga itu adalah salmon jantan. Nah, itu menjaga. Dijaga sampai kira-kira 2 tahun. Lalu setelah 2 tahun dibawa oleh induk jantannya itu ke tengah lautan, dan itu jaraknya bisa 5.000 km dari tempat salmon ditetaskan itu. Nah, di tengah lautan nanti lamanya bisa 3 sampai 5 tahun, ya. Barulah dia menjadi dewasa untuk melahirkan. Nah, kalau sudah mau melahirkan, tentunya ya kan jantan-jantan yang mengiringi tadi yang istilahnya memberikan sumbangsih spermanya. Lalu kemudian begitu terasa mulai hamil, ikan-ikan salmon yang hamil ini, muda ini, terus menuju ke hulu sungai lagi. Nah, dia mengikuti sangkan pareng dumadi, selalu begitu. Nanti bayinya ditetaskan setelah 2 tahun menuju samudra lepas sampai 5.000 kilo. Setelah bunting langsung ya ke hulu sungai lagi. Nah, itu pelajaran bagi kita gitu loh. Jadi sangkan pareng dumadi itu kita harus tahu root seperti itu, ya. Jadi tidak boleh sekedar membayangkan. Nah, kita kan dari sana, kita ke sana, tapi secara real kita nggak bisa ke sana karena nggak tahu caranya ke sana. Sedangkan ikan salmon tadi tahu, ya. Begitu ditetaskan di hulu sungai, umur 1 sampai 2 tahun dibawa lepas ke lautan bebas sedalam-dalamnya sampai 5.000 km, berarti artinya kalau ditetaskan di katakanlah ditetaskan di Jakarta gitu, ya, maka dia harus menyusuri sampai samudra Pasifik sana, tengah-tengah samudra Pasifik, 5.000 kilo. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, makanya manusia harus belajar, ya kan, untuk bisa mengenali dari proses rumahnya ini dulu, ya. Ini rumah ampiran, ini bumi ini kan gitu kan. Nanti makanya nggak bisa diajarkan sekarang. Kalau gitu kita rumahnya di mana? Ini rumah ampirannya, ya kan. Jadi di kita ini ampirannya di bawana, ya. Belajarnya di bawana, ya. Nah, dengan demikian setiap bawana adalah wadah bagi makhluk hidup. Jadi artinya jangan memandang makhluk hidup itu hanya di bumi ini. Makanya di Al-Quran dikatakan, ya, bahwa dabbah yang ada di bumi maupun di langit bersujud kepada Tuhan. Nah, jadi artinya di langit itu ya di planet-planet yang tidak terhitung itu, ya. Jadi itu adalah bawana, ya. Nah, sebelum tercipta di kita ini, sebelum tercipta sebagai makhluk hidup di bawana yang disebut sebagai organized living thing, ya, makhluk hidup yang terorganisasi. Kenapa ini penting saya beritahukan?
makhluk hidup yang terorganisasi, ya. Karena ada makhluk hidup yang tidak terorganisasi, ya. Makhluk hidup yang tidak terorganisasi ya air, ya kan, itu makhluk hidup, ya. Makanya kata Emoto, loh, air itu kalau dipuji-puji, didoakan, bentuk kristalnya itu bagus, ya kan, nah, karena dia hidup, ya. Nah, sebaliknya kalau air comberan itu begitu diangkat, diletakkan di mikroskop, ternyata kristalnya itu buruk sekali, jadi rusak, nggak karu-karuan. Ketika air itu disumpahi, ya kan, jelek kamu dan sebagainya, kristalnya jelek. Nah, jadi disinilah kita berikan istilah, ya, sebagai unorganized living thing, jadi makhluk hidup yang tidak terorganisasi dan makhluk hidup yang terorganisasi. Nah, kita ini terorganisasi. Bagaimana jantung bisa bekerja dengan paru-paru, bisa bekerja dengan ginjal, bisa bekerja dengan hati, dengan otak dan sebagainya. Jadi organisasinya ini kalau dirusak, raga itu mati, gitu loh. Nah, jadi kita ini artinya sang pribadi kita itu perlu wadah di bumi ini, yang wadah itu bisa rusak, ya. Jadi di situ. Nah, kok bisa menimbulkan kehidupan bumi itu? Nah, di Selat Jawa diberitahu mengapa bumi itu bisa menimbulkan atau memunculkan kehidupan, karena bumi berputar sangat cepat pada porosnya. Ini Selat Jawa kuno loh, ya. Jadi sudah mengerti bahwa bumi itu berputar cepat pada porosnya, ya. Nah, tapi orang Jawa nggak ada yang tahu, gitu loh, karena ilmu itu buku-bukunya dulu pada diambil, disikat sama penjajah, sehingga nggak tahu, ya. Nah, dengan teori, ya, kalau di dalam bahasa Jawa itu disebut bumi mubeng seser. Nah, mubeng itu artinya berputar. Seser itu putaran cepat sehingga nggak bisa diamati dengan mata. Ya, kita kan nggak bisa kan ngamati mata kalau bumi ini lagi berputar. Nah, seperti itu, ya. Nah, orang Barat bisa memetik hikmah itu. Jadi ketika batang magnet dililiti, ya kan, kabel sampai sekian banyak lilitan, kemudian batang magnet yang dililiti kabel diputar cepat, menghasilkan arus listrik. Nah, jadi sebenarnya nenek moyang kita itu sudah lebih canggih. Sudah jadi di situ, ya. Arus listrik sekedar bisa menghidupkan lampu-lampu dan sebagainya, tapi putarannya bumi menghidupkan kita loh, bayangkan. Nah, itu kan luar biasa itu, ya. Ini kita harus pahami. Jadi ternyata belajar Sangkan Paring Dumadi menjadi pinter juga kita menguasai teori ya gitu, ya. Nah, jadi di dalam Selat Jawa itu dikatakan dari gerak putar yang sangat cepat itu, ya, bangkitlah getar. Getar itu vibrasi. Nah, vibrasi yang stabil dan sangat tinggi itu memunculkan gesang sejati. Jadi hidup yang sebenarnya. Jadi hidup itu ternyata produk dari putaran bumi yang sangat cepat itu, ya. Nah, kita kan nggak bisa menghidupkan Tuhan begitu saja, itu kan nggak ada rumusnya itu. Kalau hanya gitu, tadi sudah saya katakan, segala asal dari Yang Eka Jati, tapi bagaimana Yang Eka Jati, ya, menghadirkan alam semesta ini ternyata mengikuti hukum yang sudah ditetapkan. Jadi itu, jadi bukan sekedar simsalabim kamu tak kasih hidup, tidak begitu, gitu, ya. Nah, jadi gesang sejati itu bukan makhluk hidup, tetapi hidup yang menempati wadahnya. Nah, jadi itu. Jadi raga kita ini bisa menjadi hidup karena gesang sejati masuk di dalamnya, ya. Nah, jadi ini harus kita pahami, ya. Sehingga wadah yang sudah ketempatan hidup itu disebut dalam bahasa Jawa ngagesang. Ngagesang itu sesuatu yang hidup. Nah, biasa kan jadinya menjadi sesuatu yang hidup. Ya, jadi wadah yang semula itu kelihatan enggak berdaya apa-apa menjadi, ya,
sesuatu yang hidup. Nah, karena ia menjadi becoming, maka wadah yang hidup itu mengalami owah lan gingsir. Owah itu berubah, gingsir itu bergeser, gitu kan. Jadi kita sekarang mulai bisa mengerti kenapa baterai itu kalau sumber arusnya itu dipakai menyalakan, baterainya juga lama-lama nggak ada arusnya, kosong, gitu kan. Ya, nah, kita beli senter, ya isinya baterai 2, ya nanti kalau sering dipenceti gitu, hanya dalam kira-kira setengah bulan atau apa, sudah redup, ya cahayanya. Ya, nah redup itu, ya kalau sudah di bawah ambang batasnya, ya jadinya tidak menyala lagi, ya kan. Jadi model lampu-lampu apa LED sekarang kan tidak seperti anem, ya. Kalau anem dulu kan, ya kalau arusnya itu redup, ya bleret. Tapi kalau model LED ada daya langsung nyala, dayanya kurang dari ambang batasnya langsung plus, ya. Nah, sama dengan televisi analog yang dimiliki oleh semua orang ini, itu kalau misalnya sinyalnya itu tidak tertangkap, masih keluar gambar bliur gitu kan. Tapi kalau yang langganan First Media, ya, yang sudah digital, sinyalnya itu begitu sinyal First Media terganggu oleh matahari, ya langsung nggak bisa gambar di televisinya. Nah, hidup kita ternyata digital, tidak analog gitu loh. Jadi orang kalau misalnya daya hidupnya tadi yang dibangkitkan oleh bumi tadi sudah terpakai terus di dalam tubuh manusia, terus kurang dari ambang batasnya, mati manusia itu. Nah, jadi yang mati apa? Raganya, bukan pribadinya manusia. Jadi kita belum bicara pribadinya manusia loh. Nah, ini kita baru bicara bawananya, rumahnya. Nah itu, ya kan. Jadi di sini kita harus paham, ya. Jadi sekali lagi yang kita bicarakan adalah raganya, wadahnya, dan sumber hidup bagi raga. Dan kita belum menyentuh pribadi yang menempati raga. Nah, jadi supaya nanti paham dari mana kalau begitu kita itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, kalau begitu apa sumbangsih bumi bagi manusia yang hidup ini? Ya. Nah, jelaskan tadi kan, kita ini ternyata bumi adalah bawananya, rumahnya. Kalau begitu apa sumbangsihnya untuk hidup itu? Ya. Nah, di sini kita harus bisa memahami dengan baik, ya kan, bahwa bumi itu juga memancarkan cahaya. Jadi di samping bumi itu, ya, menghasilkan vibrasi getar, ya, yang akhirnya bisa menimbulkan gesang, ya, hidup, tapi bumi juga memancarkan cahaya, ya. Nah, jadi ini harus kita pahami, ya. Jadi selama ini kita cuma diajari secara ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, bahwa cahaya itu dari matahari. Kalau matahari kena rembulan memantulkan cahaya itu ke bumi. Tapi itu di Selat Jawa kuno tidak begitu, ya. Semua bawana memancarkan cahayanya. Jadi bumi memancarkan cahayanya, bulan memancarkan cahayanya, ya, terus matahari memancarkan cahayanya, dan semua bintang-bintang di langit juga memancarkan cahayanya. Bahwa bulan juga memantulkan cahaya matahari, iya, tapi pantulan cahaya matahari yang kena bulan itu tidak sampai menerangi bumi, ya. Nah, orang leluhur kita ternyata lebih pintar. Buktinya apa? Daya pantul itu tetap panas. Kalau tidak percaya, ambil cermin, ya kan, terus hadapkan ke matahari, lalu pantulannya itu ke arah kita.
pantulannya. Kita kena panas loh, pantulan dari cahaya matahari itu. Tapi rembulan itu nyinari kita, purnama sidi itu sejuk rasanya. Itu karena asli, gitu loh. Cahayanya rembulan, jadi di situ. Ya. Jadi di sini kita harus paham. Ya. Jadi kalau aslinya cahaya matahari itu panas, kalau aslinya cahaya rembulan itu sejuk. Nah, jadi gitu. Nah, bumi cahayanya bukan sekedar sejuk, tetapi justru membangkitkan kehidupan di bumi itu. Ya, jadi bulan nggak ada ininya, nggak ada kehidupannya, karena cahayanya bukan cahaya untuk kehidupan. Jadi di situ. Ya. Jadi ini sistem yang dibangun oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi di situ. Nah, jadi cahaya bumi itu menghasilkan daya hidupnya makhluk hidup. Jadi kalau semula bumi itu membangkitkan makhluk hidup, tapi juga membangkitkan daya hidupnya makhluk, sehingga saya bisa begini-begini kan. Nah, ini kan ada daya dari bumi gitu loh. Tangan saya bisa saya gini-ginikan kan. Nah, saya hidup karena saya tumbuh di bumi. Saya bisa bergerak karena kena cahaya daya bumi, ya. Cahaya matahari, sudah ketapis ini kan, rumah, atap dan sebagainya. Tapi ini cahaya bumi kita serap sekarang ini, ya. Kita bisa bergerak gini-gini ini karena ada daya hidup. Ya, jadi harus dibedakan. Jadi buminya sendiri menjadi tempat wahana, ya, tumbuhnya kehidupan, tapi daya hidupnya itu dari cahaya bumi. Ya, jadi itu. Ya. Nah, tentunya daya hidup makhluk itu termasuk daya hidup yang mengenai manusia. Ya. Nah, pengaruh daya kekuatan yang dipancarkan bumi tidak merata karena dipengaruhi oleh kandungan unsur-unsur lain yang ada di bumi. Ya kan, ada tanah, ya jenis tanah kan macam-macam, ya kan, ada tanah becek, ada tanah ini dan sebagainya. Nah, jadi cahaya yang dikeluarkan oleh bumi itu, ya, sorotnya itu akhirnya mengenai manusia berbeda-beda tergantung ya unsur-unsur yang menghalangi maupun yang menapis dan lain-lainnya. Ya, jadi ada tanah, ada air, ada udara, dan ada cahaya dari luar itu sendiri. Yaitu tadi cahaya bintang, cahaya matahari, cahaya rembulan. Ya, jadi dipengaruhi. Ya. Nah, jadi manusia jika ditinjau dari asal tempat atau daerahnya, ya, dari nenek moyangnya akan berbeda-beda kemampuannya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi di bumi ini karena daya hidupnya berbeda-beda. Ya, secara kualitas dan secara ukurannya itu berbeda-beda karena komposisi tanah, air, udara dan cahaya masing-masing daerah berbeda. Ya. Sehingga ada sumber-sumber istilahnya gen, ya, gen itu kan pembawa sifatnya. Jadi ada sumber-sumber, ya, jadi pembawa sifat itu. Ya, jadi manusia yang muncul, ya, nenek moyangnya itu muncul di Eropa akan berbeda dengan manusia yang nenek moyangnya muncul di Afrika, akan berbeda dengan manusia yang nenek moyangnya muncul di Asia Tengah, ya, di Asia Timur, di Jawa atau Nusantara atau di Amerika Latin. Semuanya ya berbeda-beda. Nah, ini kita harus pahami. Jadi ini nanti meruntuhkan teori manusia pertama Adam gitu loh. Karena apa? Karena ini masing-masing sudah punya bekal. Jadi di situ, ya kan. Jadi membekali bagaimana kulitnya, lubang hidungnya dan sebagainya. Jadi di situ. Jadi kalau hanya timbul dari satu manusia, ya nanti hidungnya sama semuanya, matanya sama semuanya, bentuk postur tubuhnya sama semuanya, gitu. Jadi ini karena tumbuhnya berbeda-beda, ya. Jadi DNA masing-masing daerah itu berbeda sesuai dengan pengaruh cahaya dari bumi, matahari, bulan, dan kartika. Jadi gitu. Jadi sama-sama DNA manusia, tetapi berbeda sistem komposisinya, ya. Jadi di situ.
postur tubuhnya akibat dari perbedaan tadi, sumber tadi, postur tubuhnya menjadi berbeda-beda, ya. Jadi yang oleh orang Barat disederhanakan. Nah, ini kita juga harus tahu, oleh orang Barat disederhanakan bahwa ras manusia itu bangkit dari di 3 daerah, yaitu Kaukasoid, kulit putih, Mongoloid, kulit kuning, dan Negroid, kulit hitam, ya. Tapi itu teori penjajah agar tidak muncul kejayaan masa depan di tempat lain. Jadi itu, dan dia lebih takut kalau Nusantara itu yang bangkit, karena sumber gen di Nusantara itu jauh lebih kaya daripada yang di luar Nusantara. Jadi itu, ya, para ahli-ahli tentang ilmu kebumian ini, ya, sekarang ini menyatakan sumber kekayaan alam yang paling sugih, paling kaya, ya, itu di negara yang saat ini namanya Indonesia. Baru nomor 2 itu Brasil. Ya, jadi dapat dibayangkan itu. Nah, dari hasil penemuan, penelitian, ya, hasil penemuan dari hasil penelitian akhir-akhir ini, ya kan diketahui manusia Jawa misalnya yang Homo mojokertensis atau Homo florescensis, yaitu yang di daerah Flores itu ada hobbit, ya, yang dipakai filmnya orang Ring of the Lord itu, ya, itu kan ada manusia kecil itu dari timur itu. Nah, itu adalah termasuk yang tertua di dunia, ya. Jadi itu 1,81 juta tahun yang lalu. Itu lebih tua daripada Homo habilis yang muncul di Afrika, ya. Nah, jadi kita ini, ya, kalau belajar dengan sungguh-sungguh, terus apa yang menjadi pokok perbedaan makhluk yang bawananya atau huniannya itu di bumi ini? Itu air yang menjadi pokoknya, ya. Jadi bukan yang lain-lain, tapi malah air yang menjadi pembedanya itu. Jadi di situ, ya. Nah, bahkan Al-Quran sendiri, kalau kita lihat surat Furqan, ya, Al-Furqan, surat 25 ayat 54, itu mengatakan, ya, jadi wahwaladzi khalaqa minal ma'i basaron faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Nah, ini Al-Quran, ya. Jadi dia menciptakan manusia dari air, ya, lalu dia menjadikan manusia itu berketurunan dan bermusosoro, ya. Bermusosoro itu berkerabat, dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Jadi di sini, ya kan, Tuhan tidak mengatakan dia menciptakan manusia pertama kali itu namanya Adam, terus nanti dari keturunannya dari air, tidak, dari air, ya. Yang tentunya air di situ sebagai kunci, dan sekarang kita tahu kan 60-70% tubuh kita ini berasal dari air. Nah, jadi itu. Jadi hanya 40% atau 30% yang berasal dari unsur tanah, unsur udara, maupun unsur cahaya. Jadi yang dari air itu yang terbanyak, ya. Meskipun kita ini bawananya adalah bumi, ya, ternyata, ya, raga kita itu tidak didominasi oleh tanah, ya, jadi di situ, ya. Nah, jadi dari manusia Homo mojokertensis atau manusia hobbit hingga sekarang ini sudah terjadi percampuran-percampuran, ya. Jadi dewasa ini tentu saja manusia yang dari awal berketurunan di Eropa, ya, kalau asli dia tetap dari sana, tidak pernah campur, maka relatif DNA-nya murni Eropa. Dan itu bisa ditandai yang sederhana adalah resus, ya kan. Jadi orang yang asli darah Eropa itu di dalam kromosomnya, ya kan, golongan darahnya itu adalah resus positif, ya. Sedangkan orang Nusantara nggak ada yang resus, ya, maka disebut resus negatif, ya. Nah, makanya nanti kalau
manusia itu hanya dari Adam, tinggal tanya Adam resusnya apa kan gitu kan. Kalau resusnya positif sak dunia ya positif semuanya kan gitu. Nah, jadi kita harus paham ya. Membaca Al-Quran pun harus paham kenapa kok kalimat ini dari air, nanti di satu sisi Tuhan mengatakan dari tanah. Ya, jadi itu kita harus pahami. Ya. Nah, jadi semuanya sudah punya proporsi, makanya postur Cina berbeda dengan postur orang Afrika, berbeda dengan postur orang Indonesia, berbeda dengan postur oleh orang Indian, Amerika Latin, ya. Sehingga perkawinan itu mengakibatkan DNA kita yang kita sekarang ini tidak murni gitu loh. Jadi misalnya saya ini dites DNA, tidak mungkin 100% DNA Jawa. Ya, jadi saya boleh jadi ada Jawanya, ada Arabnya, ada Cina dan sebagainya. Ya, jadi itu. Ya. Jadi ini harus dipahami. Jadi manusia yang sudah belakangan itu sudah pasti DNA-nya adalah DNA campuran, kan gitu kan. Ya. Nah, makanya suatu hari itu saya ini diguyoni sama Mas Slamet Raharjo yang bintang film itu. Iya, kalau kita lihat nama saya ini kan Slamet Raharjo katanya. Ini kan berarti sudah nama-nama modern itu. Lah kalau Pak Kojim nama yang lama gimana? Tak bilangi ya Wagimin, Legiman begitu. Tapi itu sudah tinggal di pucuk-pucuk gunung ya. Jadi karena dilahirkan Pon jadi Poniem, Poniman, Ponimin dan sebagainya. Kalau lahir Legi ya Legiman, Legiso, apa saja gitu kan. Nah, tadi kita jangan ngaku DNA-nya itu murni dari misalnya ini suku A, ini nggak bisa karena sudah campur-campur orang tua kita itu. Makanya rupanya juga sulit dideteksi. Saya ini kalau pernah kan waktu belajar di Filipina, jarang loh yang mengatakan bahwa saya ini dari Indonesia. Ya. Semua teman-teman Filipina itu kalau nggak nebak saya dari Thailand, dari India, malah bukan dari Indonesia itu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, meskipun secara ragawi bermacam-macam asalnya, ini kita juga harus tahu, tetapi sangkanya, sumber asalnya sama, yaitu satu, ya kan? Karena satu apa? Karena istilah rumus untuk menjadi raganya itu telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rumusnya itu kan gitu kan. Ya, jadi ya kayak kalau kita belajar kimia ya kan, modalnya itu hanya karbon, hidrogen sama oksigen. Tapi karbon, hidrogen dan oksigen ini bisa macam-macam, bisa jadi spiritus, bisa jadi alkohol, ya, bisa jadi mentol dan sebagainya, macam-macam kan gitu kan. Nah, jadi rumus kita itu DNA memang DNA manusia, makanya tadi disebut basar. Ya. Nah, hanya para ahli biologi itu mengkategorikan basar itu hominid. Nah, hominid itu ya termasuk golongan kera, tapi orang Islam marah-marah kalau disebut seketurunan dengan kera gitu. Padahal itu keluarga hominid secara ragawi gitu loh. Ya. Jadi orang harus bisa belajar membedakan beda kera dengan monyet gitu loh. Kalau monyet itu ya yang dipakai topeng monyet itu. Nah, itu monyet gitu loh. Nah, kalau disebut bangsa kera atau ape kalau bahasa Inggrisnya itu meliputi simpanse, gorila, orangutan, terus bobono, ya. Jadi itu adalah sekerabat dengan manusia, gitu loh, secara ragawi, ya, sekerabat, ya, karena dekat. Jadi di situ, jadi DNA-nya hanya selisih sedikit, ya. Kalau simpanse dengan manusia itu hanya selisih sekitar 1,sekian% ya, dari DNA simpanse. Jadi di situ. Ya.
Nah, prosesnya ya bisa berbeda-beda masing-masing daerah itu ya. Nah, misalnya gini ya, kita bandingkan sekarang dengan Adam. Adam itu ya, kalau berdasarkan perhitungan semua orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi yang berpijak pada Alkitab itu baru 8.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, itu kita harus paham. Jadi Adam baru 8.000 tahun yang lalu. Itu tinjauan dari ahli Islam, ahli Yahudi, ahli Kristen ya. Berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran tidak ada pembeda tahun. Tapi kalau di Alkitab ada ketika Adam berumur sekian, ya kan, punya anak ini, ya kan, dan meninggal umur sekian, dan itu ada di Alkitab. Maka dari hitungan itu, ya, Adam sampai Isa itu sekitar 6.000 tahun, dan Isa sampai sekarang 2020 tahun. Ya, jadi artinya baru 8.000 tahun. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, Adam hanya dihitung 8.000 tahun. Padahal di Sulawesi, di daerah Leang Tedonge, ya, itu ditemukan lukisan di dinding gua yang berumur 45.500 tahun. Nah, coba ya, ini laporan BBC London. Ya, jadi itu 45.500 tahun. Ya, artinya manusianya sudah ratusan ribu tahun. Wong itu sudah bisa melukis, ya kan? Di laporan BBC itu, di filmnya itu, ya, lukisan binatang di dinding-dinding gua itu yang tertua di dunia adalah ditemukan. Jadi yang ditemukan, ya, yang tertua di dunia yang ditemukan di Sulawesi Selatan, di daerah Leang Tedonge. Ya, jadi itu. Ya, jadi bukan berarti orang Sulawesi Selatan paling tua, tapi secara fosil gambar ditemukan yang paling tua berada di Sulawesi Selatan. Ya. Dan itu lukisan tertua di dunia. Ya, di Eropa lukisan yang tertua sekitar 25.000 tahun, ya, sampai 30.000 tahun. Itu di Italia dan di Perancis. Artinya perkembangan bangsa di Eropa sebenarnya lebih terlambat dibandingkan orang di Nusantara gitu. Jadi kita harus paham, ya. Nah, jadi dilihat dari tuanya asal-usul manusia Indonesia, seharusnya manusia Indonesia itu paham akan asal usulnya atau sangkan paranya, ya. Tetapi mengapa tidak paham? Karena kita gagal, ya, karena kita telah terjajah baik secara budaya maupun teritorial. Jadi kita ini terjajah itu ribuan tahun, bukan terjajah Belanda yang 350 tahun itu, ya. Jadi sebelum itu sudah terjajah oleh unsur-unsur asing, misalnya India masuk, awal Masehi dan sebagainya. Nah, itu kan ngubah pemikiran, ya. Nah, sehingga semua akhirnya dicocokkan dengan itu kan akhirnya. Jadi gagal menghitung asal-usulnya, ya. Nah, nanti saya ada bicara pada tanggal 16 Januari tentang menghitung tahun Saka. Ya, jadi itu dengan Ki Santo Sabha, ya, jadi itu. Nah, itu berdasarkan hitungan yang saya rujuk dari berbagai pustaka itu, ya, tahun Adam, istilahnya kalau hitungannya itu dari tahun Adam, itu 6.123 sebelum Masehi. Jadi artinya dekat dengan perhitungan bangsa Eropa yang 6.000 tahun tadi. Nah, kita lebih detail saja 6.123. Ya. Itu lahirnya bangsa Arya yang ada di dunia ini. Ya. Makanya kata Arya itu lebih melekat di Jawa karena ada Arya Penangsang, ada Arya ini, Arya itu. Ya, gelar-gelar raja itu Arya semuanya. Ya. Sedangkan yang
di luar kan cuma klaim, misal Jerman, bangsa Arya itu klaim gitu loh. Nah, jadi jika bumi membangkitkan daya hidup bagi manusia, lalu apa peran ketiga cahaya lainnya? Nah, ini Sangkan Paran ini ternyata luas sekali, kan gitu. Ya, belum pribadi loh, sekali lagi loh ya. Baru ya cara kita melihat asal usul raga kita menjadi hidup, baru itu dulu ya kan. Nah, yang kalau di dalam bahasa Arab kita ini disebut dari basar. Dari basar tumbuh menjadi nanti nas, gitu kan. Dari nas menjadi insan. Jadi itu proses psikologinya. Ya. Makanya kalau basar adalah manusia dalam arti kata sebagai makhluk yang makan, minum, dan beranak pinak. Ya, yang kata Rasulullah, katakan, nah, ini diperintahkan Nabi Muhammad itu di surat Al-Isra itu, surat 17 itu, katakan, ana basaru mislukum, ya. Saya ini adalah basar seperti kalian. Kenapa tidak disebut ana insanu mislukum, tidak, ya kan? Tapi karena yang dituju itu antar manusia itu kan kita sama makan, sama minum, sama tidur, sama bisa melek, terus akhirnya beranak pinak dan akhirnya mati. Itu basar gitu ya. Nah, jadi seharusnya ya kan, kalau kita bisa memahami kembali Sangkan Paran, akhirnya juga bisa turut serta membangun kejayaan bangsa. Jadi Sangkan Paran itu bukan hanya kita pelajari untuk kalau mati kemana, bukan hanya itu. Lah kalau asal-usul bangsanya sendiri saja nggak tahu, boro-boro tahu matinya mau kemana gitu loh. Nah, bisa salah jalan kemana-mana gitu loh. Jadi manusia itu harus tahu dulu asal-usulnya gitu ya. Nah, makanya tadi kan baru bumi ya, cahayanya memberikan daya hidup. Terus bagaimana matahari? Matahari itu cahayanya memberikan daya tampak. Jadi maksudnya manusia itu begitu hidupnya itu bisa tampak sebagai makhluk hidup itu karena adanya sorotan cahaya matahari. Pak Kojim, ini berat banget dan sangat-sangat mind blowing gitu, dan jadi lebih banyak tahu sekali dan lebih banyak menghayati sih, dan jadi lebih banyak pertanyaan kenapanya. Contohnya satu, tadi Pak Kojim mengatakan bahwa ilmu Jawa tadi tentang bumi berputar aja udah tahu lebih dari lama gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak Kojim, kenapa ya nggak ada inventor yang hadir dari masyarakat Jawa gitu misalkan, atau dari masyarakat kita dari Nusantara? Ya mungkin kita nggak tahu, atau gimana menurut pandangan Pak Kojim terhadap inventor-inventor, sementara ilmu-ilmu leluhur kita ini luar biasa gitu. Monggo Pak Kojim. Iya, karena itu tadi telah cukup lama ya kita ini terjajah, sehingga ya itu tidak tahu lagi sebenarnya apa yang pernah dimiliki bangsa ini. Nah, jadi di situ. Nah, kenapa kok baru sekarang itu muncul? Ya, karena memang seratannya begitu. Jadi nanti kan gitu kan, kalau sudah ada hitungannya kan, hitungannya itu 700 tahun dari masa berdirinya Majapahit. Nanti kalau sudah masuk ke 700 tahun setelah masa Majapahit, nah masa Majapahit itu kan berdirinya 1300. Nah, berarti 700 tahun itu berarti tahun 2000. Akan terbuka serat-serat yang selama ini tersembunyi tidak diketahui. Nah, dan fakta Belanda mempersilahkan kita untuk mengambil, nah, Inggris mempersilahkan kita untuk mengambil. Nah, jadi seperti itu. Ya. Walaupun mungkin meskipun ada dari Inggris itu, ya silakan saja ngambil, karena kami pun tidak lagi sudah istilahnya itu sudah punya mikrofilenya lah ya, jadinya itu kan hard copy-nya itu istilahnya kan, hard copy-nya monggo dibawa ya kan ya. Tapi kan sampai hari ini belum ada yang ngambil ya. Kak Jogja itu sudah ditawari untuk mengambil
sebanyak 750 ya judul buku. Padahal kata pihak perpustakaan Yogyakarta sendiri yang diambil di zaman Raffles itu ada 9.700 buku. Iya. Nah, jadi itu disuruh ngambil pelan-pelan gitu kan, tapi kan nggak bisa karena orang yang ini tidak tahu itu cenderung, ya namanya orang tidak tahu kan, cenderung sudahlah, itu masa lalu gitu. Ya. Dan bangsa itu harus selalu ada kebangkitan awal. Itu yang saya beritahukan, bahwa tidak perlu mendorong banyak orang untuk tahu, karena nggak ada gunanya. Tapi setiap orang harus berusaha tahu. Jadi nanti tahu, kayak gini kan saya menyampaikan, ya Kang Abu jadi tahu, nanti tahu. Nah biar aja gitu. Tapi kalau langsung kita ingin membangun sekolahan, ngundang orang supaya tahu, wah, ya belum tentu mau orang. Apalagi belajar tentang itu ilmu-ilmu kuno belum tentu mau. Pokoknya alamiah aja ya. Iya, alamiah. Oke, ini udah banyak pertanyaan, jadi saya masih banyak sih yang pengen ditanyain, tapi mudah-mudahan ini bisa menampung semua teman-teman juga ya. Terakhir dari saya, mungkin saya agak sedikit penasaran Pak Kojim dengan teori out of America yang bawa yang bawa peradaban itu mulainya dari Afrika gitu. Nah kalau tadi ngelihat cerita ini, wah, kalau kita ngelihat mundur jauh, ya mungkin sumber peradaban apakah dari Nusantara? Ya itu gimana tuh Pak Kojim, antara sumber peradaban awal dari Nusantara atau dari Afrika, menurut pandangan Pak Kojim atau dari serat-serat Jawa kuno tuh bagaimana kira-kira? Ya bukan hanya menurut serat Jawa kuno, kalau menurut peneliti-peneliti yang sekarang, ya yang muda-muda itu termasuk yang di Barat, yang muda-muda, itu mengatakan bahwa sumber peradaban dunia adalah di negara yang sekarang menjadi Indonesia. Nah, itu tegas dikemukakan oleh Stephen Oppenheimer. Ya, jadi guru besar biologi kedokteran di Oxford University. Jadi itu jelas gitu. Jadi kalau dulu Santos, jadi yang dari Brasil itu, ya, Aristio Santos, ya, itu hanya konsep. Jadi dia belajar dari teori-teori terus mengkonsepkan. Nah, sedangkan kalau Profesor Stephen Oppenheimer itu riset. Jadi riset kedokteran. Jadi mengapa orang Nusantara tidak gampang kena penyakit, mengapa di luar itu gampang. Ini sedikit secara kedokteran. Ya. Sehingga jauh sebelum COVID-19 ini reda, di pengajian-pengajian saya, ya termasuk yang diikuti oleh Mas Yudo, saya sampaikan, nah, nanti kalau begitu sudah tanggal 10 Agustus, itu karena bertepatan dengan satu suro, ya, satu suro, windu, sancaya, dan tahunnya tahun alif, semua penyakit pada saat itu akan pergi. Makanya sekarang dokter-dokter pun bingung, loh kenapa ya kok habis Juli menggilakan orang, ketakutan, itu langsung nggak ada, ya kan? Jadi karena ada perhitungannya gitu, jadinya. Oke, Pak Kojim, terima kasih. Sedikit lagi Pak Kojim, lagi aja. Ini ada kaitan sama Atlantis nggak sih sebetulnya Pak Kojim? Iya, nanti terserah orang yang menghubungkan Atlantis atau tidak. Tapi kami jangan melakukan otak-atik gaduk dulu gitu loh. Biarkan saja dari sumber kan gitu kan. Nah, nanti gimana ya setelah belajar teori Atlantis ada ketemuan, nah itu silakan kan gitu. Oke, Pak Kojim, terima kasih, sangat menarik dan ya ini jadi tambah semangat gitu ya, juga tambah gemes sih sebenarnya. Ini banyak hal yang terbuka pelan-pelan. Oke, terima kasih teman-teman yang di Instagram Live, YouTube maupun di Zoom. Yuk kita berdialog berkaitan dengan pembahasan kita malam hari ini. Ada Pak Kojim yang nanti mau bertanya, mau memberikan satu opini atau tanggapan atau apresiasi, dipersilahkan. Oke, kita ke Ibu Anca dulu. Silakan Bu Anca.
Assalamualaikum Pak Kozim, Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Kozim, bagaimana hubungannya manusia yang meninggal secara mukso, hilang jenazahnya? Apakah dahulu yang bersangkutan melakukan tirakat ragawi? Dan apakah benar jika seseorang semasa hidupnya ngelmu, meninggalnya akan mengalami kesulitan? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Kozim. Terima kasih Bu Anca, terima kasih. Silakan Pak Kozim. Jadi itu sebenarnya ada moksa yang ditanyakan oleh Bu Anjar itu, terus ada ngelmu, itu dua hal yang berbeda, ya kan? Di moksa itu nanti akan semakin jelas kalau mengikuti alur Sangkan Bareng Dumadi itu, kan gitu kan? Kan moksa itu siapa yang moksa? Kan tentu sang pribadi. Nah, kita belum membicarakan sang pribadi, kan gitu kan. Ini baru raga. Raga itu sama dengan ini loh, pakaian yang saya pakai ini, kan gitu. Jadi di situ. Tapi perlu saya sampaikan secara poinnya saja, ya. Moksa itu kalau aslinya Jawa itu beda maknanya dengan moksa yang diterjemahkan oleh orang India. Nah, jadi itu berbeda. Nah, makanya di sini sudah pernah kan saya sampaikan ada jenis-jenis kematian, ya, kematian itu. Salah satunya kan moksa, salah satunya. Nah, moksa di dalam ilmu Jawa itu adalah lenyapnya. Jadi karena kemampuan daya hidup kita, kemampuan sang pribadi yang membawa oleh daya hidup yang tinggi itu bisa melenyapkan badan jasmaninya menjadi nir, menjadi tidak ada. Jadi yang berasal dari air, tadi kan ada dari air, ya akan kembali jadi air. Yang berasal dari tanah yang sekitar 30% itu, ya akan berasal kembali ke tanah. Yang berasal dari cahaya, ya kembali. Ya, yang berasal dari udara juga akan kembali ya ke asalnya. Jadi akhirnya bukan menghilang, tapi lenyap. Jadi beda. Kalau menghilang itu badan masih utuh, ya. Nah, tetapi ia tidak tampak oleh orang lain. Ya. Jadi itu berbeda. Itu kalau di dalam bahasa Jawa kemarin sudah saya sampaikan itu namanya kasukman. Kasukman itu artinya hidupnya itu menjadi tingkatan sukma, sehingga badan jasmaninya tidak bisa dilihat oleh orang dengan mata kepala fisiknya itu. Nah, sedangkan kalau moksa itu lenyapnya, ya sirnanya, unsur-unsur yang membentuk badan jasmaninya. Nah, tadi itu moksa. Tapi kalau moksa India itu maknanya adalah terbebasnya manusia dari kemelekatan dunianya. Nah, jauh beda. Makanya harus kita berikan penjelasan. Jadi bagi orang India, begitu dia sudah tidak tertarik pada hal-hal yang bersifat duniawi, ya, ia menyatakan moksa. Tapi dia tetap harus dibakar karena nggak bisa melenyapkan tubuhnya, gitu loh. Ya. Karena tidak bisa melenyapkan tubuhnya, orang yang diaku sebagai orang moksa itu, para sat-sat gurunya, para anunya itu tetap harus dibakar, abunya nanti dikirimkan hanyutkan di sungai Gangga, kan gitu kan. Tapi kalau moksa yang dimaksud di Jawa hilang, ya karena hilang tidak ada kemelekatan terhadap segala hal yang bersifat material. Ini bedanya, ya. Jadi kalau sekedar nggak melekat itu psikologis, ya kan. Tapi kalau badannya ini lenyap, ya sirna, berarti dengan sendirinya tidak ada kemelekatan apapun. Makanya diterangkan, ya tidak yang kemarin, ya ini nanti, tapi sekarang cupliannya dulu, ya kan. Diterangkan nanti yang bisa menata bumi itu ya orang yang sudah bisa moksa. Jadi sebelum ada orang yang bisa moksa, nggak bisa. Ya. Nah, tapi diberi ciri tandanya suatu daerah itu
ada orang yang moksa, daerah itu jadi ayem, tentrem, subur, nyaman, damai. Nah itu berarti di kampung itu sudah ada yang bisa moksa. Nah, kalau yang menata dunia itu moksanya sudah seperti kelenceran. Ya, bolak-balik itu moksa lagi, moksa lagi, moksa lagi. Sehingga pengalaman dunia tahu semuanya. Makanya dia bisa noto dunia. Gitu loh. Jadinya. Oke, Pak Kojem. Itu. Baik, terima kasih. Masalah ilmu itu kalau di dalam ini nanti juga kita akan sampai. Ya, ilmu itu masuk di dalam ranah kalau di dalam kesufian Jawa itu baru pada tahap makomnya itu makom arwah. Jadi dari kan ada akadiyat, ya kan, wahdat, wahidiyat, terus makom arwah, ya kan, atau disebut roh ilahi. Nah, orang yang belajar ilmunya mandek di roh ilahi itu akan mempersulit dirinya kalau meninggal, gitu loh. Makanya kalau orang sudah sampai roh ilahi, jangan mundur, harus maju. Atau kalau nggak berani dibuang, dilepas, gitu loh. Supaya nggak menghalangi dirinya ketika meninggal. Nah, jadi demikian. Oke. Terima kasih Pak Kojem, terima kasih. Nanti mungkin akan ada penjelasan lebih detail di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih pertanyaannya Bu Anja, dan selanjutnya, wah ini Mas Yudo nih udah lama banget nih nggak ketemu ya, udah lama banget nggak kelihatan. Monggo Mas Yudo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau jadi sedikit kompor buat Kang Abun. Biar di booster kompornya. Tadi kan Pak Qasim nyebut buang leang-leang 45.500 tahun ya. Iya. Terus bahwa Nabi Adam 8.000 tahun sebelum Masehi. Kalau seperti itu kan terjadi kontradiksi secara historis dan geografis. Saya ada tambahin lagi, ada namanya kitab Wanakosa yang pernah dibicarakan oleh Profesor Manu atau Romo Manu itu. Dalam kitab itu disebutkan bahwa nenek moyang kita, leluhur kita, bangsa Jawa itu sudah bisa mengenali 37 galaksi dan tahu perhitungannya secara matematis. Jadi kalau terjadi konjungsi planet ini atau galaksi ini, ada musim ini atau ada bencana ini, mereka pun tahu, bisa menghitung dengan seperti matematika. Padahal zaman sekarang ini galaksi yang sudah diberi nama sedikit diketahui oleh NASA berapa sih? Gitu. Baru puluhan ribu. Yeah. Artinya kan yang kita dulu melihat dengan apa itu kan nggak sederhana yang kita bayangkan. Iya. Nah, seperti itu. Terus di sini ada Mas Santo Sabah ini, nanti yang Mama Pak Qasim mau bicara itu kan pernah bilang bahwa ajaran Hindu-Buddha di Indonesia itu bukan dari India, tapi justru Hindu-Buddha yang dari sana itu dipengaruhi oleh ajaran dharmik original dari Nusantara yang pusatnya di Muara Takus. Di sini lebih tua dari sana, jadi bukan sini diajarin tapi sana diajari gitu lah. Nah, hal seperti itu kan nanti ada Mas Dani Irwanto juga yang membicarakan tentang. Bentar. Kenapa hilang? Mas Yudo. Wah, ini Mas Yudo ilmunya keluar nih, jadi ngilang nih. Langsung moksa nih kayak. Oh, sinyalnya jadi analog. Ada. Jadi analog. Oke, boleh diulang Mas Yudo, tadi keputus. Analog ini. Analog. Saya kan hilang tadi, berapa lama itu tadi? Silakan, boleh diulang sedikit Mas Yudo. Sampai Muara Takus tuh tadi. Muara Takus ya. Ada Mas Dani Irwanto yang membacakan tentang Atlantis secara geografis ya, secara batuan gitu. Hal seperti ini kan mungkin Kang Abu bisa merangkai, memulailah untuk Pak Qasim juga. Bagaimana sih kita supaya kita menyadari lagi bahwa kita ini dalam tanda kutip adalah sumber dari peradaban dunia, bukan jangan dikadalin lagi, jangan dibohongin lagi selama ribuan tahun ya. Kembalikan mungkin gimana caranya lah, mulailah dari Pak Qasim, dari Kang Abu, nanti dari Mas Santo Sabah, itu dirangkai lagi supaya kita menjadi timbullah kebanggaan sebagai putra-putra Nusantara yang memang dulunya jaya sekali, sekarang ilmunya kita gali lagi dan dipakai untuk masa depan. Kira-kira begitu Kang Abu, saya. Terima kasih Mas Yudo, terima kasih, ini sangat memberikan semangat. Mungkin boleh sedikit diberikan apresiasi Pak Qasim, monggo silakan. Jadi begini Mas Yudo, kita memang tentunya
selalu ingin bagaimana ya bisa membangkitkan kembali, ya kalau bahasa kenangan itu kenangan lama, supaya bisa generasi yang akan datang ini bangun. Ya. Tapi itu kalau orang Jawa itu ada istilah tirakat, ya kan? Sebenarnya tirakat itu kan juga serapan dari torikot. Tapi kalau torikotnya orang dari orang sufi itu larinya ke masalah psikologis. Sedangkan kalau tirakat itu larinya adalah ke realitas. Nah ini bedanya gitu loh. Makanya dulu kalau orang tua, nah kalau kepengen sekolahmu yang pinter gitu kan, ya kamu juga harus tirakat. Nah, jadi jangan asal jajan, jangan asal ini itu, ya harus bisa ngerem nafsu. Nah tirakat itu seperti itu, gitu loh ya. Jadi kita harus ngajari kembali untuk tirakat. Nah, tidak usah kita harus menyeru orang banyak. Misalnya kalau orang itu jadi koruptor itu jelas nggak bisa tirakat, ya kan. Kalau orang itu sudah bisa tirakat, nggak sampai ada melakukan sesuatu yang disebut buruk. Justru dia selalu berhati-hati kan gitu. Nah, jadi yang kita ajak itu pada generasi yang akan datang itu adalah pemahaman yang benar dalam hidup. Jadi anak-anak kecil jangan dilatih hidup itu enak nak kalau kamu bisa memenuhi kekayaan material, jangan. Tapi kamu harus bisa hidup yang benar, ya kan. Waktunya nanti sudah tumbuh bisa menjadi dewasa, bisa bekerja yang benar. Jadi mulai diarahkan ke arah yang benar, bukan ke arah yang materialistis. Walaupun material itu diperlukan. Itu tadi kan karena bawana kan, jadi diperlukan, tapi bukan menjadi kuncinya istilahnya. Itu hanya sekedar penyedapnya. Jadi kalau makan gitu, ya kan, kita harus berikan ke anak-anak generasi ke depan itu adalah gizinya dulu. Ya. Jadi gizinya dulu, jenis rempah-rempahnya dulu, gitu kan. Jadi jangan dilarikan ke rasanya dulu, gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah ngerti jenis dan sebagainya, nanti rasanya itu bisa digali sendiri ke depan. Tapi kalau sekarang ini yang dikenakan kan rasanya dulu. Nah, sehingga dia tidak tahu asal-usulnya. Yang penting ini enak ini, makan McD, enak ini. Nah, jadi nggak kepikiran bagaimana membuat yang lebih dari McD. Gitu loh. Ya, padahal kita dulu lihat saja kan berapa jenis macam sayuran ya di kita itu. Sudah begitu variasinya nggak bisa ngitung. Ya kan soto saja, ya, orang tapi ngerti itu soto, tapi bisa bedakan. Oh ini soto Ambengan Surabaya, ini soto Pekalongan, ini soto Lamongan, semua ada cirinya. Nah, itu kan kemampuan untuk tahu rempah itu tadi, kan gitu kan. Nah, generasi sekarang tidak dididik untuk tahu rempahnya, tidak dididik tahu gizinya, cuma tahu rasanya. Nah, itulah kecantol sama sing masuk itu pisahat. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi memang berat ini Mas Yudo ya, memang berat, tapi ya itulah harus pelan-pelan itu. Kita nggak bisa merangkul seketika ya. Ya, saya itu pernah diajak untuk awal-awalnya Pak Nadiem Makarim itu jadi menteri itu kan saya termasuk diajak untuk merundingkan membentuk kurikulum sekolah dasar sampai sekolah menengah. Tapi saya berikan jawaban yang mereka nggak sanggup, gitu kan. Jawaban saya sederhana. Kita bisa menjadikan kurikulum dasar menengah itu bisa membangkitkan daya didik yang bagus kalau pendidikan itu di tangan satu atap. Ini kata satu atap gimana? Nggak ada lagi pendidikan di bawah departemen ini, departemen semua pendidikan ada di bawah departemen pendidikan dan kebudayaan. Wah,
Aduh, belum bisa Pak Ibu. Ada pesantren. Ya sudah kalau nggak bisa. Itu akhirnya. Masa nggak bisa kita paksakan. Kalau nggak bisa ya sudah. Saya sudah nggak bisa nyumbang lagi kalau nggak bisa gitu ya kan. Jadi itu harus tahu yang menjadi sumber itu. Saya bilang nggak akan bisa selama sanawiyah itu di bawah Menteri Agama, terus ini di bawah itu nggak bisa memajukan pendidikan itu. Ya, orang boleh ngotot ngeyel dan sebagainya, tapi nanti buktikan nggak akan bisa. Nah gitu. Nah, karena gizinya nggak diajarkan, yang diajarkan rasa. Loh, sanawiyah ini kan rasa agama. Kalau PDK kan rasa umum. Nah, itu. Jadi nggak bisa maju gitu. Oke, Pak Kojim. Terima kasih. Sederhana kan sebenarnya gitu. Tapi sederhananya itu banyak orang muntah kalau mau. Tenang Pak Kojim, nanti tunggu saya jadi Menteri Pendidikan Pak Kojim. Nanti kita rubah ya Pak Kojim. Oke, boleh tepuk tangan lu dong buat Pak Kojim dan Mas Yudo, terima kasih, ini benar-benar ngomporin ya, jadi buat semangat ya untuk kita ya. Bismillah ya, pokoknya ya tadi sih mau gimana pun juga alamiahnya seperti apa, kita juga nggak bisa melawan alam gitu ya dalam tanda petik, dan ya kita mengalir aja. Oke, Pak Kojim, terima kasih banyak atas pengetahuan malam hari ini, kesadaran malam hari ini. Seperti biasa, penutup sedikit final statement Pak Kojim. Jadi sedikit saja harus diingat bahwa sangkan Parani Dumadi janganlah dianggap langsung ke masalah kita ada terkembali ke mana, jangan, tapi kita adanya melalui proses apa. Nah itu harus kita pahami dulu, gitu loh, itu aja. Jadi kalau kita ngerti, oh iya ya komposisi saya ada dari tanah, ada dari air, kenapa kita tidak membangun supaya tanah tetap bagus, supaya nuansanya bisa membangun kehidupan rakyat kita baik. Kenapa kita tidak menjaga air tanah itu tetap bersih, supaya juga tetap bisa memelihara ragawi kita baik. Kalau ragawi kita itu tetap baik, itu seperti yang dikatakan oleh Siti Jenar, ya kan? Jadi dikatakan bahwa Allah badanku, ya Rasul rasaku. Jadi Allah badanku itu maksudnya sebenarnya badan ini manifestasi keilahian itu sendiri, gitu loh. Tapi terus salah karena nggak ngerti. Gusti Allah kok cuma badan. Nah ini karena tadi nggak belajar asal usulnya tadi kan. Nah, demikian Mas. Yang penting jangan dilupakan asal usul dari permulaannya. Nah jadi itu. Terima kasih Pak Kojim sekali lagi, Ibu dan Bapak, teman-teman boleh tepuk tangan untuk Pak Kojim. Pak Kojim sehat-sehat selalu, tetap semangat untuk menginspirasi kita semua, tetap semangat untuk memberikan cahaya-cahaya, meskipun kadang-kadang nerimanya tadi mual-mual ya. Bismillah ya, mudah-mudahan kita semua bisa benar-benar menjumpai kebenaran-kebenaran yang sejati, dan sesuai dengan yang sering kita dengar bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabbah, mengenal diri, mengenal Tuhan. Sangkan Parani Dumadi bawana kita mengenal, nggak usah jauh-jauh kemana-mana dulu, bahwa ini adalah bumi kita, mari kita rawat, bukan hanya bumi yang di luar tetapi bumi ini juga, bahwa merawat bumi yang di luar dan merawat bumi yang di dalam adalah salah satu visi misi kita dilahirkan ke semesta raya. Mari kita sama-sama merawat. Terima kasih teman-teman, hatur nuhun, selamat istirahat, selamat yang berlibur, selamat berlibur. Pokoknya selamat berehat semuanya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin.